Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sofia Ilma Marisa, NIM 2022000115 dari PBAD akan membuat video UAS tentang pengembangan kurikulum pada mahasiswa. Definisi kurikulum memang sangat beragam, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Tetapi kurikulum mempunyai 3 pengertian yang harus dipahami. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi atau sebagai suatu rencana belajar. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem yang kurikulumnya itu merupakan bagian suatu bidang studi atau suatu kajian. Sedangkan yang ketiga yaitu kurikulum, yaitu sistem, suatu bagian dari sistem dalam sekolah, pendidikan maupun masyarakat. Dan hal ini merupakan kurikulum, yaitu suatu rancangan pendidikan yang berisi serangkaian proses kegiatan belajar mengajar para siswa. Jadi kurikulum itu adalah rancangan untuk sekolah, pendidikan maupun di masyarakat. Dan oleh sebab itu kurikulum memiliki tujuan, yaitu memperjelas pelaksanaan pendidikan baik untuk guru maupun siswa, orang tua, bahkan di lingkungan masyarakat. Kemudian kurikulum juga merupakan pendidikan berkarakter. Maksudnya pendidikan berkarakter yaitu pendidikan bukan hal yang baru. Jadi pendidikan karakter itu sudah ada sejak lama. Namun terkadang bisa berubah-ubah dengan adanya persetujuan dari pemerintah. Jadi pendidikan berkarakter itu sudah ada sejak dulu, namun terkadang masih diubah-ubah oleh pemerintah karena menyesuaikan keadaan dan zamannya. Salah satu contoh dari pendidikan berkarakter yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama yaitu nilai utama yang ditanamkan antara lain yaitu religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, percaya diri, bergaya hidup sehat, sadar akan ada kewajiban kerja keras dan adil. Ada juga pendidikan berkarakter, selain pendidikan agama ada juga yaitu seperti pendidikan berkewarganegaraan. Jadi maksud dari berkependidikan kewarganegaraan yaitu patuh, demokratis, jujur, menghargai keragaman, sadar akan kewajiban pada diri sendiri. Maksudnya dari berkewarganegaraan yaitu sadar pada diri kita sendiri bahwa kita itu memiliki kewajiban dan yang sudah ditentukan oleh negara. Selain dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, kurikulum berkarakter juga menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sosial, di mana ilmu pengetahuan sosial itu adalah seperti nasionalisme, menghargai keberagaman, bersikap logis, kritis, kreatif, dan inovatif, apalagi peduli sosial lingkungan, berjiwa berwirausaha, jujur, kerja keras. Selain itu juga ada tentang ilmu pengetahuan alam. Maksud dari ilmu pengetahuan alam yaitu ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keberagaman, mandiri, bertanggung jawab, dan yang terpenting yaitu peduli pada lingkungan. Jadi bagi mahasiswa yang pengembangan kurikulum berkarakter juga penting mengetahui ilmu pengetahuan alam. Ada juga tentang seni budaya. Maksudnya seni budaya yaitu menghargai karya orang lain, jujur, demokratis, dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, kurikulum
bisa berubah-ubah menurut dari perkembangan zaman, seperti contohnya kurikulum pendidikan yang dulunya KTSP sekarang menjadi K13. KTSP yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Jadi bisa diartikan KTSP itu masih mahasiswa belum mandiri, jadi disampaikan oleh dosen atau bagi pendidikan disampaikan oleh gurunya, dan sekarang berubah menjadi K13 yang dimana pengembangan kurikulum ini memberikan cara siswa atau mahasiswa mempresentasikan dari apa yang mereka ketahui dengan sendiri. KTSP telah mengatur segala prinsip dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang sekarang tampak nyata adalah kendala-kendala dalam implementasi, di mana faktor kesiapan diri, kesiapan guru, ketersediaan sarana, kesiapan siswa, dan dukungan orang tua atau masyarakat yang kurang memadai. Jadi KTSP bisa dikatakan sesuatu yang belum bisa mewadahi baik bagi guru maupun siswa, maka bisa dilakukan dengan cara sendiri atau manual, bukan dengan KTSP. Mungkin kalau KTSP sudah dilakukannya KTSP karena sudah majunya zaman dan elektronik untuk pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Kemudian ada juga kemandirian bangsa. Indonesia dikenal sebagai dengan jumlah penduduk yang besar. Kemudian kendala dari besarnya penduduk bisa jadi yaitu ekonomi menjadi target pasaran besar, seperti apabila kondisi ini juga diimbangi oleh pengembangan kurikulum. Jadi tentang ekonomi bisa dikaitkan dengan pengembangan kurikulum, apakah masih bisa berkembang atau tidak. Pandangannya tentang apa yang datang dari luar secara baik bisa dipertimbangkan. Jadi bisa dipertimbangkan dengan pengembangan kurikulum melalui ekonominya. Seperti contohnya tentang atas dasar ekonomi bisa dikaitkan dengan pengembangan kurikulum, seperti contohnya yaitu KTSP. KTSP itu meliputi kompetensi perkenalan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang selanjutnya, kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menjadi kompeten. Selanjutnya, keadaan kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu yang harus didefinisikan secara jelas dan luas melalui ukur kinerja yang dapat diukur. Jadi mungkin bisa saja adanya KTSP belum jadi K13, yaitu juga bisa faktor dari ekonomi yang belum bisa membuat berkembang bagi siswanya, dan bisa disimpulkan secara prinsip kebijakan dan implementasi kurikulum pendidikan persekolahan dimaksud yaitu untuk membentuk manusia seutuhnya, menyiapkan generasi muda menghadapi kehidupan di masa datang, dan membangun sikap mental bangsa yang mandiri, membentukkan manusia seutuhnya, dan segala atribut yang termasuk di dalamnya hanya bisa dilaksanakan apabila didukung dengan kesiapan semua pihak dan menyediakan fasilitas yang memadai secara merata. Jadi diadakannya kurikulum ini yaitu untuk memperjelas suatu pendidikan bagi masa depan para siswa maupun mahasiswa yang berpendidikan, bisa juga untuk para masyarakat. Jadi pengembangan kurikulum ini bisa digunakan untuk di mana saja. Kesimpulannya, tinggal bagaimana kita melakukan dari pengetahuan isu-isu terhadap perkembangan terkini. Menurut mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan refleksi diri ke depan untuk merumuskan pembelajaran yang lebih baik, yang lebih evaluasi yang lebih terukur. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa
Dalam penyajian isu-isu pendidikan terkini, penelitian menampilkan berbagai kasus-kasus yang terjadi baik menyangkut perilaku, pengajaran guru yang baik dan juga perilaku oknum guru yang menyimpang. Jadi dari kasus-kasus tersebut mahasiswa menyimpulkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi diri. Hal ini yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran di perguruan tinggi yaitu mendorong mahasiswa untuk berefleksi secara kritis tentang dunia dan sekitarnya. Jadi dunia mahasiswa yang sekaligus sebagai calon guru, terutama bersarjana SPD, sudah tepat apabila proses perkuliahan mereka diberikan berbagai macam-macam isu-isu. Jadi agar dapat memberi bekal untuk dia menjadi guru untuk yang akan datang. Dengan adanya isu-isu sekarang, mahasiswa dapat dibekali berbagai macam tentang pendidikan dan bisa membentuk guru yang ideal di masyarakat dan juga bisa menyesuaikan bagaimana jika nanti menjadi guru, bisa menjadi bekal. Hal tersebut sangat disadari. Menurut mereka adanya isu pendidikan terkini, calon guru akan belajar merefleksi diri dan membangun pengetahuan, konsep, juga pengertian tentang guru yang ideal. Jadi dengan adanya isu-isu sekarang, mungkin bisa jadi para mahasiswa dengan tentang pengembangan kurikulum bisa dijadikan sebagai landasan untuk bekal menjadi guru di masa depan, untuk menjadi untuk memperbarui pengembangan kurikulum yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.